Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikanti, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 220305071. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dakwah dari masa ke masa sampai dengan masa sekarang, masa modern. Yaitu yang pertama zaman Nabi Muhammad SAW 610 Hijrah sampai 632 Masehi, Mekah. Awalnya Nabi Muhammad SAW mulai dakwah di Mekah setelah dapat wahyu pertama-tama beliau dakwahnya diam-diam ke orang-orang terdekat kayak keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Setelah berapa tahun baru deh mulai terang-terangan, tapi pas udah terang-terangan orang-orang Quraisy nggak terima dan mulai merespon dengan keras. Mereka menyiksa, ngebully, dan melempar fitnah-fitnah ke orang-orang yang ikut Islam. Jadi dakwah Mekah itu berat. Berdakwah di Mekah itu berat banget. Selanjutnya di Madinah 622 Masehi sampai 632 Masehi, karena ketenangan di Mekah makin parah, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini beda cerita. Orang-orang Madinah lebih terbuka dan mendukung dakwah Islam. Nabi Muhammad bikin masyarakat Islam yang lebih terorganisir, kayak bikin perjanjian Madinah yang mengatur hidup bareng antara umat Islam dan non-Muslim. Dakwah di sini jadi lebih luas, nggak cuma soal agama tapi juga soal sosial, hukum, dan politik. Islam makin kuat dan akhirnya bisa merebut Mekah tanpa perlawanan berarti. Yaitu masa Khulafaur Ar-Rasyidin 632 Masehi sampai 661 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar jadi khalifah pertama. Tantangan pertama yang dia hadapi adalah ngerapiin umat Islam yang mulai goyah gitu. Ada berapa suku yang nggak mau lagi ikut aturan Islam, kayak nggak mau bayar zakat. Terus Abu Bakar berhasil mengatasi ini dengan perang Riddah. Terus dakwah juga mulai meluas ke luar Arab, kayak ke Irak dan ke Syam. Umar bin Khattab 634 sampai 640 Masehi. Umar ini terkenal tegas dan adil di bawah kepemimpinannya. Wilayah Islam melebar luas banget sampai ke Persia, sampai ke Mesir, dan sebagian besar wilayah Bizantium. Umar juga bikin sistem pemerintahan yang lebih tertata. Jadi dakwah Islam makin rapi dan terarah seperti itu. Terus pas zaman Utsman bin Affan 640 Masehi sampai 656 Masehi, Utsman fokus ke ekspansi maritim dan nyebarin Islam lebih jauh lagi sampai ke Afrika Utara. Beliau juga yang mengkodifikasi Al-Quran, yang artinya bikin versi resmi
dan Al-Quran biar nggak ada perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Tapi di masa Utsman ini mulai muncul konflik internal yang bikin umat Islam terpecah seperti itu. Terus pas kepemimpinan Ali bin Abu Thalib 656 Masehi sampai 661 Masehi, Ali menghadapi masa-masa sulit dengan banyak konflik politik. Di sini umat Islam mulai terpecah jadi beberapa kelompok. Meski begitu, Ali tetap berusaha mempertahankan dakwah Islam. Sayangnya, beliau akhirnya terbunuh dan masa Khulafaur Ar-Rasyidin pun berakhir. Selanjutnya masa dinasti Umayyah, yaitu 660 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai ibu kota Damaskus. Dakwah Islam di masa ini nggak cuma soal agama, tapi juga soal kekuasaan. Wilayah Islam meluas pesat ke barat sampai Spanyol, ke timur sampai India. Di masa ini bahasa Arab dijadiin bahasa resmi. Pemerintahan yang membantu banget dalam nyebarin Islam. Walau ekspansi wilayah Islam besar-besaran, tetap ada perlawanan dari kerajaan lokal. Tapi dengan strategi militer yang kuat, Islam tetap bisa nyebar luas. Masa dinasti Abbasiyah 750 Masehi sampai 1058 Masehi. Dinasti Abbasiyah gantiin Umayyah setelah revolusi. Mereka pindahin ibu kota ke Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya dan perdagangan. Dakwah di masa ini berkembang seiring sama perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim yang muncul di masa ini kayak Al-Warizmi dan Ibnu Sina. Islam menyebar lewat pendidikan, perdagangan, dan interaksi budaya. Misalnya Islam sampai ke Asia Tenggara lewat jalur dagang. Tapi di abad ke-13 dinasti Abbasiyah mulai melemah karena serangan Mongol dan Baghdad akhirnya jatuh. Masa kerajaan Islam Kesultanan Ottoman adalah kekaisaran Islam terbesar yang bertahan lama sampai abad ke-20. Mereka nyebarin Islam ke Eropa Tenggara dan Timur. Istanbul, ibu kota Ottoman, jadi pusat budaya dan dakwah Islam selama berabad-abad. Kesultanan Mughal di India, dinasti Mughal mendirikan kerajaan yang kuat dan nyebarin Islam lewat budaya seni. Mereka dikenal karena toleransi beragama dan bangunan ikonik kayak Taj Mahal. Islam menyebar dengan damai lewat hubungan dagang dan budaya. Terus yang selanjutnya itu masa kolonial dan
pasca kolonial. Waktu masa penjajahan, banyak wilayah Muslim dijajah negara-negara Eropa. Dakwah Islam jadi susah karena tekanan dari penjajah, tapi lewat tekad sufi dan ulama lokal, dakwah tetap jalan. Setelah merdeka, negara-negara Muslim mulai bangkit lagi, banyak organisasi dakwah dan sekolah-sekolah Islam yang didirikan untuk nyebarin ajaran Islam di Indonesia. Contohnya ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terus yang selanjutnya itu dakwah di era modern. Sekarang dakwah Islam nggak cuma lewat tatap muka, tapi juga lewat teknologi, internet, media sosial, dan platform digital. Jadi alat utama buat dakwah Islam bisa menyebar ke seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang umat muslimnya minoritas. Tapi tetanggaan di era ini juga makin banyak kayak radikalisme, pluralisme, dan cara ngadepin modalitas umat Islam harus bisa adaptasi sambil tetap pegang teguh ajaran agama. Begitulah sejarah dakwah Islam dari dulu sampai sekarang, dari yang susah payah sampai sekarang bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.